Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza jundahu wa hazzamal azaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Akhuna fillah Ustaz Salafuddin Abu Sayyid, Mas Irfan, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus mengatakan dulu, sesungguhnya bukan kapasitas saya bicara tentang buku ini, tapi saya justru terinspirasi segera setelah Ustaz Salafuddin kirim BBM ke saya, bisa nggak kita bareng-bareng ada di momen book fair ini? Tentang buku Balita Pun Hafal Al-Quran. Yang pertama saya ingin mengatakan Ustaz Salafuddin, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi investasi buat beliau. Andaikan ada di antara kita atau yang mendengar, yang menyimak melalui saling sapa atau dimanapun, atau setelah membaca buku ini, kemudian mereka menyegerakan untuk mendidik dirinya dan keluarganya menghafal Quran, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk beliau. 3 serangkai juga ya. Insya Allah, mengapa menceritakan kebaikan, insya Allah adalah kebaikan buat kita. Kalau tadi beliau sebutkan misalnya di Amerika orang bisa kemudian menjadi seorang penghafal Al-Quran, ini saya juga sampaikan dan ini cerita nyata juga Ustaz Salafuddin. Di Hong Kong, kawan-kawan kita, teman-teman kita, saudara kita yang kerja di sana, kurang lebih 4 tahun yang lalu saya jumpa dengan beliau, seorang akhwat. Ternyata 1 tahun dia sudah hafal 7 juz Al-Quran. Dengan menjadi seorang, apa istilahnya? Ya, TKI. Ya. Atau sekarang jadi BMI, Buruh Migran Indonesia. Ternyata kesempatan itu membuat dia bisa untuk menghafal Quran. Dan saya yakin kalau 4 tahun yang lalu dia sudah 7 juz, insya Allah saat ini ketika kita bicarakan beliau mudah-mudahan sudah 30 juz. Kalau memang belum hafal sih insya Allah rajin membaca. Tapi kalau lihat wajah-wajah yang hadir Ustaz, insya Allah sehari 3 juz sih habis ini Ustaz. Juz apa itu? Juz Al-Pukat katanya. Baik. Kemudian ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cerita yang kedua saya. Sebelum wafatnya Al-Qaid Muammar Gaddafi, saya sempat 2 kali bertemu langsung dengan beliau di Tripoli. Ada hal yang menarik ketika peringatan Maulid dan Multaqos Sufi di Tripoli. Ternyata ketika sholat maghrib, almarhum Muammar Gaddafi, seorang presiden di negaranya, beliau mengimami sholat maghrib. Dan yang mengikuti jamaah adalah para ulama, mereka yang hafal Quran, para ahli sufi, dan juga warga masyarakat Libya. Mereka ikut berjamaah. Ada satu komentar dari seorang ulama besar di Indonesia, ketika itu kepada saya beliau sampaikan, yang terdengar di telinga saya, rasanya beliau bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tapi rasanya beliau juga hafal Quran. Wallahu a'lam kebenarannya, tapi akan rasa berbeda ketika kita mendengarkan orang-orang yang benar-benar menjiwai Al-Quran menjadi jiwa dengan hanya mereka yang Al-Quran sekedar menjadi bacaan saja. Nah, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya juga merasakan dan merindukan seandainya para pemimpin di negeri yang kita cintai ini yang mayoritas muslim, insya Allah adalah para pemimpin-pemimpin yang di hati mereka juga ada Al-Quran. Kan indah betul seandainya sholat tarawih malam ke-27 akan diimami oleh presiden.
Malam ke-25 diimami oleh Menteri Pertanian misalnya. Malam ke-7 diimami oleh Menteri Kesehatan. Wah, subhanallah, kerinduan kita semua minimal di rumah kita masing-masing, keluarga kita, istri dan anak-anak merindukan ayahnya bisa mengimami mereka begitu. Nah, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, alhamdulillah kurang lebih 2 minggu saya berinteraksi langsung dengan keluarga Dr. Kamil Al-Lebudi dari Mesir yang disebutkan dalam buku ini. Dan ini ternyata banyak saya diskusi dengan beliau, ada hal-hal positif yang insya Allah dapat kita ikuti. Di antaranya kata beliau, mengapa anak-anaknya 3 orang dalam usia 3,5 tahun sudah hafal Al-Quran? 3,5 Ustaz ya? 4,5, baik. 4,5 tahun sudah hafal Quran. Yang pertama, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini menjadi landasan dalam setiap amal. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Tentu dengan niat yang kuat, insya Allah ini akan menjadi pembuka jalan. Kalau hanya baru ingin, kalau hanya baru rasanya kok enak, tanpa ada ikhtiar dan memulainya dengan niat kuat, biasanya setengah-setengah. Tapi kalau ketika sudah mulai, insya Allah, Allah bukakan jalan. Kemudian ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah doa. Al-Quran ini kalamullah. Maka bagi kita yang ingin mampu menghafalnya, tentu memintalah kepada Dia yang berfirman dengan ayat-ayatnya tersebut. Seorang doktor ahli Al-Quran di Mesir, ketika itu hanyalah menjadi seorang anak kecil yang ayahnya sudah tidak mampu mencari nafkah, hanya terbaring di atas tempat tidur, tidak mampu mencari nafkah. Anak kecil yang sebetulnya usianya belum harus mencari nafkah, tapi demi menghidupi keluarganya, dia pun ikut mencari nafkah. Harus bekerja. Dan menariknya, setiap kali dia bekerja mendapatkan hasil dari jerih payahnya, dia tidak ambil, tidak disimpan untuknya, tapi selalu ditaruh di tempat tidur di sisi ayahnya terbaring. Ayahnya tidak mengatakan Anda hebat, sudah bisa bekerja cari nafkah. Kalau gitu besok cari lagi sebanyak-banyaknya, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa apa lagi Ustaz? Dan lain-lain. Tapi setiap kali anak itu meletakkan hasil jerih payahnya, yang keluar dari lisan ayahnya hanyalah doa. Allahumma rzuqhul Qur'an waj'alhu min ahli. Allahumma rzuqhul Qur'an waj'alhu min ahli. Allahumma rzuqhul Qur'an waj'alhu min ahli. Ya Allah, karuniakan kepadanya Al-Quran, jadikan dia sebagai ahli Al-Quran. Anak kecil ini kemudian tetap bekerja sampai suatu saat bertemu dengan seorang syekh yang alim dan mengatakan kepadanya, di sela-sela kerjamu, di antara kesibukanmu, aku minta sesaat saja kau duduk bersamaku. Belajarlah dia Al-Quran. Belajar Al-Quran, kemudian ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, anak yang tadinya hanya menjadi seorang yang bekerja, kemudian beliau ini akhirnya duduk mempertahankan disertasi doktornya dan dalam bidang Al-Quran. Dan yang mencengangkan adalah para yang menguji disertasinya semua kemudian berdiri menghormati keilmuan anak muda tadi. Tapi anak muda itu tetap duduk terdiam, kemudian berlinanglah air matanya. Sehingga mengundang pertanyaan yang hadir, mengapa Anda sepertinya tidak bangga dan mengapa menitikan air mata? Jawaban dari si anak muda itu adalah, subhanallah, 20 tahun lamanya ayahku selalu mendoakan, Allahumma rzuqhul Qur'an waj'alhu min ahli. Allahumma rzuqhul Qur'an waj'alhu min ahli. Doa dari seorang tua yang amat sangat luar biasa itu kemudian membuat anak itu benar-benar dijadikan sebagai ahlul Quran. Nah, ikhwah yang dirahmati oleh Allah,
Jadi kaitan dengan doa kepada Allah, kaitan dengan menghafal Quran ini, boleh jadi adalah kita sebagai orang yang ingin menghafal Quran, jangan pernah lupa berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, boleh jadi doa dari orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang terdekat dengan kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua termasuk saya yang juga belum hafal Quran dengan baik, termasuk kita semua, bercita-citalah, doakanlah anak-anak kita untuk menjadi para penghafal Quran. Mengapa? Boleh jadi hari ini belum, tahun ini belum, insya Allah pada akhirnya melalui doa-doa kita, mereka pun insya Allah menjadi para penghafal Quran insya Allah. Dan ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitan doa juga saya ingin mengingatkan, ini kenangan saya ketika berjumpa dengan Dr. Kamil. Dan ternyata ada dua, satu lagi Ustadz, ada Syekh Ahmad yang sekarang sedang pulang ke Mesir dan insya Allah akan kembali lagi ke sini. Mengingatkan kita di Indonesia ini ada sebagian kita yang seringkali setiap habis baca Quran, membaca doa, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina minhuma nasina. Baik, saya potong doanya di situ. Begini, Dr. Kamil mengingatkan kepada saya waktu itu, bacalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita mengucapkan kita yang melupakan Quran. Saya bacakan hadisnya. An Abdillah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sama li ahadihim ayyaqula nasitu ayata kaita wa kaita bal nussiya wastadkurul Qur'an fa innahu asyadda tafassiyan min sudurir rijal minan na'am. Muttafaq alaih. Ikhwah, hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwa buruk sekali orang yang berkata aku lupa ayat ini dan ayat itu. Akan tetapi katakanlah aku terlupakan. Jadi dalam doa kita tadi, Allahumma dzakirna minhuma nussina. Minhuma nussina. Bukan minhuma nasina. Kenapa? Kalau minhuma nasina, tapi faktanya mungkin begitu ya. Karena sengaja kita melupakan. Tapi ayat ini mengatakan buruk keadaan orang yang mengatakan bahwa melupakan ayat. Harusnya nussina atau ana nussitu nahnu nussina. Allahumma dzakirna minhuma nussina. Baik, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah bahwa semua yang disebutkan dalam buku-buku ini ternyata adalah berangkat dari kesungguhan. Tanpa kesungguhan maka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Saya juga diingatkan oleh Syekh Ali Jabir ketika kita diskusi, orang hafal Quran itu tidak usah disebut karunia. Mengapa? Karena semua orang pada akhirnya sesungguhnya ada kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Kenapa demikian? Asalkan ada kemauan dan kesungguhan untuk melakukannya. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada jihad, ada mujahadah kita, insya Allah Allah akan bukakan jalan-jalannya untuk kita. Baik, kemudian ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tentu ada keistiqomahan. Kita bersyukur hari ini banyak hafidhah cilik bermunculan, bahkan dibuat acara-acara untuk memotivasi mereka. Tapi yang harus kita ingatkan adalah bahwa menghafal Al-Quran bukan untuk dilombakan. Menghafal Al-Quran adalah bukan untuk ketenaran. Menghafal Al-Quran adalah bukan untuk mengumpulkan pundi-pundi mal. Ada istilah Ustaz, wadhahabu ila man huwa lahu dhahab
Wa malu ila man huwa lahul mal. Wa dhahabu ila man huwa lahu dhahab, mereka pergi kepada orang yang punya emas. Wa malu ila man huwa lahul mal, mereka cenderung berkumpul kepada orang yang punya harta. Seorang ahlul Quran dia punya jiwa. Seorang ahlul Quran dia punya hati dan dia punya wibawa. Bahwa tidak boleh menukar ayat-ayat itu dengan thamanan qalila, dengan harga yang murah, dengan hanya dari urusan harta dunia. Maka orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan menghafal ayat Allah, tadi sudah disebutkan adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatal iman, keistiqomahan ini menjadi penting dalam menghafal Quran. Karena dalam hadis atau Sayyiduna Umar atau keterangan-keterangan lain mengingatkan menghafal Quran itu seperti menjaga onta. Gitu saja. Saya sih belum pernah jagain onta, jadi sebenarnya kurang tahu betul. Tapi saya yakin gak gampang lah ya jagain onta itu ya. Saya taunya anta aja gitu ya. Artinya harus diikat dengan baik. Harus dijaga dan dipelihara dengan baik sehingga seorang yang dia sudah mulai menghafal ayat Al-Quran tentulah harus diiringi dengan keistiqomahan menjaganya dan keseriusannya. Maka di antara hal-hal yang mendorong adalah dengan membacanya di dalam sholat ya. Ya mudah-mudahan dari 10 tahun yang lalu kalau kita qiyamul lail bukan hanya itu saja yang dihafal, tapi sudah bertambahlah hafalan kita dengan ayat-ayat berikutnya. Dan ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dengan murajaah. Alangkah senangnya seseorang yang kemudian dibacakan Al-Qur'an, ketika orang membaca Quran ada perasaan bahagia dan senang. Qori-qori dari Mesir itu amat sangat terkenal suaranya yang merdu dan indah. Jadi saya pernah berkumpul dengan mereka dan menarik sekali. Jadi di halakoh, di meja makan sekalipun, di meja makan mereka selalu mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan senangnya diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, memperdengarkan ayat-ayat ini adalah di antara jalan untuk menjaga itu semua. Ikhwah, saya bukan ahli dan saya bukan seorang penghafal Quran, tapi saya adalah orang yang bercita-cita insya Allah juga hafal Quran, dan anak-anak keturunan saya insya Allah juga hafal Quran. Dan khususnya buat para ibu-ibu, ini khusus, tidak pernah di Indonesia ini ada laki-laki hamil. Ya, yang hamil adalah ibu-ibu. Dan ternyata istilah penghafal Quran dulu itu disebut hamilul Quran. Hamil Quran, ya hamil Quran. Jadi alangkah idealnya seandainya seorang ibu adalah seorang yang akrab dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran kalau janin ada di perutnya, Quran ada di dadanya. Guru-guru kami selalu mengajarkan dulu, kalau bawa Quran jangan ditenteng begini. Selalu dipeluk di dada. Saya kira maknanya bukan berarti masuk mall, mushaf ditaruh di sini. Tapi cahayai dadamu, hatimu dengan Al-Quran. Kalaulah belum menjadi seorang penghafal Quran, seorang ibu adalah menjadi seorang yang berjiwa Al-Quran. Dan itu tadi kalau disebut kata-kata hamil, maka insya Allah seorang yang hamil mengandung janinnya, insya Allah menjadi hamilul Quran. Dan proses untuk menjadikan anak-anak yang hafal Quran boleh jadi dimulai saat kehamilan. Di Bogor itu ada seorang ustadz yang hanya 3 bulan dia menghafal Quran, dan subhanallah belum lama menjadi seorang pemenang dalam lomba tahfidzul Quran 30 juz juga tafsirnya. Salah satunya adalah rahasianya ketika ibunya hamil, ibunya tidak pernah berhenti untuk membaca Quran. Terus dibacakan ayat Quran dan ternyata bayinya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penghafal Quran. Baik, saya kira itu.